Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, kelas 3A, 3B maupun kelas 3C? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, ada yang sedang sakit, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan beribu-ribu nikmat, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat belajar kembali. Untuk kesempatan kali ini Pak Ube akan menjelaskan materi yang ada di buku paket pelajaran Al-Quran Hadis. Kalian buka buku paket Al-Quran Hadisnya ya, halaman 101 ya, pelajaran 8 ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, sebelum kita membahas pelajaran yang ada di buku paket, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Buka buku paket Al-Quran Hadisnya, halaman 101, pelajaran 8, surah Al-Fatihah. Kalian simak baik-baik ya. Pelajaran 8, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah menjadi surah pertama saat kita hendak membuka Al-Quran. Bahkan surah Al-Fatihah selalu dibaca sebelum dan sesudah melakukan segala sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah saat menjalankan sholat dikatakan tidak sah. Pasti ya, setiap sholat pasti kita membaca surat Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah memiliki peranan yang sangat penting. Di dalam surah Al-Fatihah antara lain terdapat pujian dan permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu berupa pujian atas segala kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan itu berupa permohonan pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasti sehari-hari kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Bila mana kita sehari saja tidak membaca surat Al-Fatihah, berarti kita tidak sholat. Ya. Karena membaca surat Al-Fatihah itu emang dianjurkan oleh Nabi. Ya. Lanjut ke halaman 103. Surah apakah yang kalian baca setiap melakukan sholat fardu maupun sholat sunnah? Bacaan apa yang kalian baca sebelum melakukan segala aktivitas? Mari cari tahu penjelasannya pada pelajaran ini. Tentunya kalian sudah tahu jawabannya apa? Ya. Apa yang kita baca ketika sholat fardu maupun sholat sunnah? Ya, niat pasti. Tetapi jika tidak membaca surat Al-Fatihah, maka
maka salat kita tidak sah. Lanjut ya. Biasanya kalau orang tahlil, tawasul itu selalu membaca suratul Fatihah ya. Orang-orang ustadz, kiai kalau ngobatin orang pasti selalu membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah itu adalah jantungnya Al-Qur'an. Bisa dipakai untuk pembukaan, bisa dipakai untuk penutupan ya. Biasanya kalau ada acara-acara dibuka dengan suratul Fatihah. Kadang diakhiri dengan suratul Fatihah ya. Iya. Lanjut ya. Masih ingatkah kalian pelajaran di kelas 1? Nah, ingat gak? Dahulu kalian pernah belajar melafalkan dan menghafalkannya. Pelajaran itu mengenai surah Al-Fatihah. Surah yang selalu kita baca ketika melakukan sholat. Pada pelajaran 8 ini kita akan mempelajari surah Al-Fatihah dengan memahami arti kata perkatanya agar berhasil memahaminya. Ikutilah pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Ya. A. Lafal surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surah yang pertama dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Nah, di garis bawah itu surat Al-Fatihah itu terdiri atas 7 ayat. Sebagai seorang muslim, kamu harus menghafalkannya. Surah Al-Fatihah wajib dibaca setiap sholat. Setiap muslim membaca surah Al-Fatihah paling sedikit 17 kali dalam sehari semalam. Marilah kita baca surah Al-Fatihah berikut ini. Kemudian kita belajar untuk menerjemahkannya ya. Surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Wajib hukumnya paling sedikit sehari semalam itu kalian membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali sesuai dengan jumlah rakaat sholat sehari semalam itu ada 17 rakaat ya. Perhatikan ya, Pak Boy akan membacakan surat Al-Fatihah. Makharijul hurufnya juga diperhatikan ya. Jangan asal baca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sekalian ya kita belajar makharijul huruf ya. Perhatikan. Alhamdu. Nah, bacanya alhamdu, jangan ale. Nah, salah ya. Karena ini bukan ale. Nah, ditahan. Alhamdu. Alhamdu, jangan alhamdu. Terus juga haknya hak tipis ya. Alhamdu, jangan alhamdu. Nah, karena per ayat per kalimat di dalam Al-Quran, apabila kalian melafalkan hurufnya salah, beda huruf saja itu sudah mengubah artinya ya. Jangan sampai ya. Alhamdu, ha ya.
Alhamdulillahi rabbil, jangan rabbil. Rabbil alamin, ain, jangan rabbil alamin. Salah ya, karena di sini ain. Rabbil alamin. Begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, situ haknya tipis juga ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, jangan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu salah ya. Yang benar hak tipis. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka itu juga ain ya. Jangan iyyaka nah, salah ya. Harus pakai ain, agak tekan ya. Iyyaka di sini juga ada tasdid. Jangan iyyaka nah. Itu salah ya, harus ditahan dimasukkan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka sin ya. Sin bukan shin ya, bukan shin besar ya. Apalagi short, salah ya. Ini sin ya, bukan short, bukan sin besar, bukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan kanas. Nah, itu salah ya. Yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Nah, ini haknya hak besar, bukan hak tipis ya. Jangan nah, itu salah ya. Yang benar ihdinaswi. Nah, ini short ya, agak mencucu bibirnya gitu. Ihdinas, jangan ihdinas. Nah, itu salah ya. Hati-hati nih, makharijul huruf sangat penting ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, sinnya sin biasa ini ya, sama seperti nasta'in ya. Mustaqim, qim qaf, bukan kaf ya. Jangan mustaqim, itu salah, harus pakai qaf. Mustaqim ya. Hak hurufnya itu harus ada. Nah, gini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Nah, siratal ladzi. Nah, lidahnya gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta ya. Dipahami itu ya. An'amta 'alaihim ghairil magh. Nah, di sini ditahan, jangan dipantulkan karena ini bukan huruf qalqalah ya. Jangan dipantulkan, ditahan aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus juga jangan sampai begini. Ghairil maghdubi 'alaihim, tarik nafas, waladdallin, itu nggak boleh, haram hukumnya itu ya. Berhenti terus dilanjutkan lagi tanpa ada waqaf, nah itu haram hukumnya ya. Kalaupun mau berhenti harus diulang lagi dari kalimat sebelumnya ya. Jangan suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu nggak boleh ya. Memutuskan kalimat tanpa ada sebab itu tidak boleh ya. Haram hukumnya. Hati-hati belajar Al-Qur'annya ya. Makharijul hurufnya, tajwidnya dipelajari itu ya. Nah, melafalkan surah Al-Fatihah per lafal. Nah, itu kalian baca sendiri. Menerjemahkan surah Al-Fatihah per kata ini kalian baca sendiri. Langsung saja ya.
bagian D, kandungan surah Al-Fatihah, halaman 106. Ya. D, kandungan surah Al-Fatihah. Oh iya, jika memang kalian belum mampu membaca surat Al-Fatihah dengan baik, ya, bacaan tajwidnya kurang baik, jangan berani-beraninya untuk menjadi imam sholat. Karena apa? Nanti pertanggungjawabannya akan besar, ya. Apalagi kita menjadi imam, surat Al-Fatihahnya masih ya kurang baik cara membacanya, nanti yang jadi pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah itu, ya. Salah baca Fatihahnya seperti apa, ya. Makanya hati-hati membaca surat Al-Fatihah, ya. Karena kalian membaca surat Al-Fatihah salah saja, itu maka salat kalian tidak kurang sempurna, ya, kurang sempurna. D, kandungan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berarti pembuka. Nah, berarti surat Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Kalian garis bawahi. Surah ini mempunyai beberapa nama, antara lain Ummul Kitab dan As-Sab'ul Masani. Nah, garis bawahi ya. Surah ini mempunyai beberapa nama, di antaranya adalah Ummul Kitab dan As-Sab'ul Masani. Dinamakan As-Sab'ul Masani karena surah ini harus dibaca pada waktu sholat sehingga selalu diulang. Sholat yang tidak membaca surah Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya, ya. Surah Al-Fatihah diawali dengan lafal basmalah. Basmalah itu di dalam surat Al-Fatihah sudah masuk ke dalam ayat, ya. Makanya surat Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ada ulama lain yang tidak membawa bismillah, ya. Jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat pertama. Tetapi kita membawa karena kita mengikuti Imam Syafi'i, ya, maka bismillah sudah masuk dalam surat Al-Fatihah. Allah mengajari kita untuk memulai segala aktivitas kebaikan dengan membaca basmalah. Dengan membaca basmalah kita menjadi ingat kepada Allah. Allah senantiasa melihat segala aktivitas kita. Ketika mengakhiri aktivitas hendaklah membaca hamdalah. Dengan membaca hamdalah berarti kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Allah telah memberi pertolongan dan anugerah kepada kita. Ketahuilah Allah memberikan kasih-Nya kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Apakah dia muslim atau kafir, manusia atau hewan, asalkan berusaha, ia akan mendapatkan hasilnya. Tuh, ya. Jadi Allah itu sayang terhadap makhluknya. Bukan orang muslim saja, orang kafir pun Allah sayangi. Lah kita, orang kafir kita musuhi. Jangan, ya. Nah, kafir ini dibagi berbagi macam. Ada yang kita musuhi, ada yang harus kita lindungi. Nah, itu, ya. Seperti yang ada di Indonesia gitu kan. Orang kafir itu ya karena dia tidak mengusik kita, ya kita harus lindungi. Ya. Kita harus berteman dengan siapa saja. Jangan mentang-mentang kita muslim, mereka kafir terus kita musuhi. Nah, itu tidak boleh, ya. Karena Allah pun mengajari kita untuk kasih sayang terhadap sesama manusia. Bahkan terhadap hewan pun kita harus kasih sayang. Tuh, sama hewan aja kita harus sayang, apalagi sama sesama manusia, ya. Nah, karena apa, di Indonesia sendiri pun dulu melawan penjajah itu bukan hanya orang Islam saja, orang Kristen pun ikut andil, ya, orang kafir pun ikut andil memerdekakan Indonesia, ya. Baca sejarah, ya. Baik, lanjut. Sebaliknya, sekalipun seorang muslim selama tidak mau berusaha, ia tidak akan mendapatkan kasih Allah. Adapun sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang taat melaksanakan perintah dan
menjauhi larangannya. Untuk itu, marilah kita menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah serta minta ditunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti para nabi. Ya. Orang-orang yang benar, para syuhada dan orang soleh, mereka adalah orang-orang yang mendapat nikmat dan rahmat dari Allah. Kita juga berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari jalan orang yang dimurkai dan sesat. Orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Tuh, orang Yahudi, ya. Orang Yahudi. Mereka dimurkai Allah karena mengetahui kebenaran, tetapi tidak mau mengamalkannya. Udah tahu benar, kenapa dia selalu melakukan salah? Nah, contohnya seperti itu ya. Adapun orang yang sesat adalah orang Nasrani. Mereka melakukan perbuatan tanpa dasar mengetahui yang benar ya. Tetapi kalau di Indonesia berbeda-beda agama, kalau dia tidak mengusik kita, ya jangan kita musuhi ya. Nggak boleh. Ya. Apakah kalian sudah hafal surat Fatihah? Insya Allah kalian semua hafal ya. Iya. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba limay yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malas dan jangan lengah karena penyesalan itu atas orang yang bermalas-malas ya. Nah, tugas kalian ada di halaman 110. Kerjakan bagian A dan bagian B saja ya. Bagian C-nya nggak usah ya. Kalian kerjakan bagian A dan bagian B ada di halaman 110 dan 111 ya. Mungkin ini saja yang bisa Pak Ube sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang tersusun yang kurang rapi, atau ada kata-kata yang menyinggung, mohon dibukakan pintu maaf yang luas-luasnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.